Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini khatib akan menyampaikan khutbah yaitu tentang pentingnya sholat. Kenapa khatib mengambil pentingnya sholat? Karena sebagian besar kaum muslimin yang beragama Islam, banyak di antara mereka yang meremehkan yang namanya sholat. Padahal jamaah sekalian, ibadah sholat adalah ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi apapun. Kalau ibadah puasa di bulan Ramadan, ketika sakit boleh tidak berpuasa, diganti di hari yang lain. Ketika tua rentah, sakit yang tidak sembuh-sembuh, boleh tidak berpuasa, diganti membayar fidyah. Dalam musafir, dalam perjalanan, ketika bulan puasa Ramadan, boleh tidak puasa, diganti di bulan yang lain. Tapi jamaah sekalian, sholat dalam kondisi apapun, yang namanya sholat tidak boleh ditinggalkan. Ketika sakit, tidak mampu berdiri, duduk sholatnya. Duduk tidak mampu, baring sholatnya. Baring tidak mampu, dengan isyarat. Isyarat tidak mampu, disolatkan. Ini menunjukkan saking wajibnya sholat. Dalam musafir dan perjalanan, jamak qashar, diringkas sholatnya.
Akan tetapi banyak di antara kita jamaah sekalian yang meremehkan yang namanya sholat. Mungkin tidak tahu bahwa dunia ini sementara. Bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah amal sholat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasyr 18. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri manusia, setiap orang menyiapkan bekal untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Salat adalah sarana komunikasi langsung kepada Allah. Ada sebuah hadis qudsi. Kita sudah hafal hadis ini. Anak-anak pondok pesantren sudah di luar kepala hadis ini. Sudah sering mereka lafalkan. Hadis qudsi adalah lafalnya dari baginda Rasulullah SAW, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran makna dan lafal dari Allah Subhanahu wa taala. Qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa la 'abdi ma sa'ala. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamadani 'abdi. Fa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allahu athna 'alayya 'abdi. Fa idza qala maliki yaumiddin qala Allahu majjadani 'abdi. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa la 'abdi ma sa'ala. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa la 'abdi ma sa'ala. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, aku membagi salat menjadi dua bagian antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah menjawab, Allah berfirman, hamadani 'abdi, hambaku telah memujiku, kata Allah. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim qala Allah menjawab, Allah berfirman, athna 'alayya 'abdi, hambaku telah menyanjungku, kata Allah. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan maliki yaumiddin qala Allah menjawab, Allah berfirman, majjadani 'abdi, hambaku telah memuliakanku. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa la 'abdi ma sa'ala. Allah menjawab, Allah berfirman, inilah bagian diriku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Allah menjawab, Allah berfirman, inilah untuk diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Jamaah sekalian, hadis qudsi ini sangat jelas menjelaskan kepada kita, ketika kita sholat pasti kita membaca surah Al-Fatihah. Bisalah kita berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah dijamin surga, dosa sekarang akan datang diampuni oleh Allah. Beliau luar biasa jamaah sekalian, tidak pernah berhenti sholat tahajud, senantiasa bangun malam sholat tahajud. Sampai-sampai istrinya bertanya, wahai baginda Rasulullah, engkau telah dijamin surga, dosamu sekarang akan datang diampuni oleh Allah. Kau begitu semangat bangun malam sepertiga malam. Aku ingin jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk cinta hamba kepada Allah.
Bentuk ketakwaan sang hamba kepada Allah, senang berkomunikasi kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan, mungkinkah dikatakan cinta kepada Allah, bertakwa kepada Allah? Kalau kita berkomunikasi kepada Allah sepekan sekali, itu cinta yang dusta. Mungkinkah dikatakan cinta, bertakwa kepada Allah? Kalau berkomunikasi kepada Allah setahun 2 kali, itu cinta yang dusta, cinta yang berbula. Yang namanya cinta, senang menangis, senang curhat kepada Allah, mengadu kepada Allah, rindu kepada Allah. Apalagi kita jemaah sekalian, seorang laki-laki, Islam mengajarkan kepada kita berjamaah ke masjid. At-Taubah 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah, dia yang beriman kepada Allah. Saksikan, dari rumah menuju masjid dia beriman kepada Allah. Abdullah bin Umi Maktum, orang yang buta, mengadu kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku ini buta, di jalan banyak binatang buas, bolehkah aku sholat di rumah wahai baginda Rasulullah SAW? Apa kata baginda Rasulullah? Apakah engkau mendengar azan? Mendengar Rasulullah SAW. Kalau kau mendengar, penuhi panggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita, badan kita kuat, lari kuat 10 kilo, ke masjid 2 meter tidak sanggup. Ini cinta yang dusta. Kalau kita cinta, sejauh apapun masjid akan kita datangi jemaah sekalian. Karena perintah Allah dan Rasulullah SAW, itu bentuk ketakwaan sang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu jemaah sekalian, mari perbanyak istighfar kepada Allah. Karena kata para ulama, yang menyebabkan susah taat kepada Allah itu banyak maksiat. Maksiat itu menghalangi susah taat kepada Allah. Bertakwa kepada susah karena banyak maksiat. Kita ini banyak dosa jemaah sekalian. Dosa lisan. Betapa banyak lisan kita menyakiti saudara kita. Dosa mata, dosa telinga. Maka perbanyak istighfar kepada Allah. Nabi besar Muhammad SAW 70 sampai 100 kali beristighfar kepada Allah. Apalagi kita. Betapa sering lisan kita menjadikan saudara kita menangis, sakit hati karena lisan kita. Falyakul khairan aw liyasmut, berkata benar atau diam. Jangan menganggap remeh orang lain jamaah sekalian. Kita ini banyak dosa kita ini. Ketika saudara kita berdosa, doakan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu banyak dosa. Sebaik-baik berdosa, bersalah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berlebih-lebihan menghukumi seseorang yang penuh dengan dosa. Ketika dia berdosa, beristighfar, mohon ampun, menangis, diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti malaikat kita menghukumi seseorang yang penuh dengan dosa. Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita untuk melakukan sifat tawadu dalam diri kita jamaah sekalian. Karena merasa paling hebat, paling benar, itu warisan iblis laknatullah. Aku merasa paling banyak ilmu, banyak hafalan, iblis laknatullah. Qala mana akal ala tasjuda id amartuka, wah iblis, apa yang menghalangi kamu sujud kepada Nabi Adam? Qala ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan Adam dari tanah. Aku lebih baik, aku lebih mulia. Maka kata Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita, ketika ketemu dengan orang yang lebih tua, tanamkan dalam diri kita, dia lebih baik dari aku. Karena dia lebih banyak amalnya, sedangkan aku sedikit amalnya, tentu dia lebih mulia dari aku. Ketika ketemu dengan orang yang lebih muda, tanamkan dalam diri kita, dia lebih baik dari aku. Karena dia sedikit maksiatnya, sedangkan aku banyak maksiat, tentu dia lebih mulia dari saya. Ketika berjumpa dengan pelaku maksiat, katakan dalam diri kita, dia lebih baik dari aku. Dia bermaksiat karena kebodohannya,
Tetapi ketika aku bermaksiat karena keilmuanku, tentu dia lebih mulia dari saya. Ketika sifat ini kita tanamkan, jauh dari sifat kesombongan jamaah sekalian. Tugas kita doakan saudara kita ketika terjebak kepada kemaksiatan dosa. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh itu jamaah sekalian, bentuk cinta sang hamba kepada Allah, mari perbanyak kita istighfar kepada Allah. Insya Allah mudah kita melakukan ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita begitu berat melakukan ketaatan kepada Allah, apalagi sholat subuh. Begitu banyak masjid di tempat ini subuh sepi. Padahal baginda SAW mengatakan bukti kemunafikan sang hamba kepada Allah ketika berat bangun subuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya'i wa ya'lamuna ma fima atahuma wal habwa, muttafaqun alaih. Tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fima atahuma wal habwa, kalau dia mengetahui keutamaan kedua salat itu, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh mendapat dunia seisinya. Betapa banyak subuh kita kesiangan jamaah sekalian, bahkan tidak subuh. Itu bukti kemunafikan sang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita dalam sebuah pekerjaan, ketika azan berkumandang hayya 'alas shalah, nanti ya Allah hamba lagi rapat, nanti ya Allah hamba lagi meeting ya Allah. Padahal khatib sering sampaikan zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit, menghabiskan 50 menit, masih tersisa 23 jam 10 menit. Apakah pantas ketika Allah memanggil hayya 'alas shalah, nanti ya Allah hamba rapat? Maka meningkatkan motivasi kita beribadah kepada Allah. Sadarkan banyak saudara kita mati mendadak, banyak peradian kita mati mendadak. Hanya dengan maut, dengan kematian, untuk menyadarkan jiwa kita yang susah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.